opsi untuk menjual. Kan? Kalau yang put itu opsi untuk membeli. Opsi untuk membeli yang mana? Yang put atau yang call? Yang membeli yang call, yang menjual itu membeli yang call, yang menjual yang put ya. Kemudian kasusnya sudah kita bahas juga ya. Contoh-contoh stock option. Hanya di Bursa Efek Indonesia saat ini sudah tidak diperdagangkan lagi, tradingnya tidak ada. Sehingga kalau saudara melihat di Facebook ataupun yang lainnya itu ada laporan tapi limited, terbatas sekali untuk laporannya. Ini untuk derivatif. Lalu yang sudah kita bahas juga derivatif untuk swap ya, swap. Masih ingat bedanya antara yang sudah kita bahas itu adalah apa saja? Forward, futures, spot, opsi dan swap ya. Ada 4 macam ya yang sudah kita bahas ya. Meskipun dalam kenyataannya lalu prakteknya bisa gabungan dari keempatnya itu, misalnya futures on forward, futures on option dan seterusnya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai kembali ke perbankan lagi ya. Secara kelompok saudara sudah mempresentasikan mengenai kinerja bank yang salah satu unsurnya adalah risiko. Menggunakan apa alat ukurnya waktu presentasi kelompok perbankan dulu? Yang dipresentasikan dulu, masih ingat? Kinerja bank. Kinerja bank itu ya, risiko ya. Apa saja, Pak Gatot? Atau yang lain? RGIC, Bu. Masih ingat? Kinerja bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ya, dan juga sudah dilaporkan oleh bank dan saudara sudah mempresentasikan untuk kasus perusahaan publik. Nah, RGEC Bu, RGEC profile, GCG atau component governance, earning, sama yang satunya kapital. Oke, RGEC yang masih ingat ya. Hari ini saya akan kita akan membahas ini ketentuan OJK dan Bank Indonesia untuk yang spesifik risiko pada bank dan risiko pada asuransi. Ketentuannya sudah ada ya, hanya kalau kita lihat kasus asuransi utamanya ya, ternyata seperti itu. Bahkan asuransi para untuk pensiunan ASABRI itu ya, ABRI itu juga disalah kelolakan ya, ada kesalahan pengelolaan untuk asuransi. Nah itu kan yang jadi masalah. Nah lalu sebenarnya yang sudah diatur itu seperti apa gitu ya. Saya akan share dulu untuk materinya sebentar. Ya saudara bisa sih mencari, tapi daripada lama saya sempat mencari tadi. Nah lalu untuk tugas berikutnya nanti masih kelompok juga ya, karena presentasinya baru sekali toh sebelum UTS kemarin ya. Nanti saudara membuat dengan kelompok yang sama summary untuk kasus risiko bank ya. Banknya boleh sama dengan yang sudah dibahas ketika membahas FGEC ya, tapi kalau mau berganti pun juga tidak ada masalah. Yang penting tidak sama dengan kelompok yang lainnya ya. Lalu satu lagi risiko yang lembaga keuangan non bank, saudara mencari reportnya, laporannya, karena ketentuan dari POJK ya, sebentar saya buka ini dulu.
2015, jadi masih aman. 2015, sebentar. Oh maaf, ini malah masuk ke itu, sebentar ya. Masuk ke siapa? Teman saudara yang tadi direct message. Saya kirim ulang sebentar ya. Sudah masuk everyone ya. Ada peraturan Bank Indonesia, kemudian ada juga POJK yang saya kirimkan. Sudah terlihat di chat box? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Ya. Kita lihat apa isinya ya. Yang pertama untuk bank dulu ya. Bank berarti dari ketentuan Bank Indonesia yang PPI tahun 2003. Ini yang sudah di screen saudara sudah nampak PPI? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bank umum maksudnya komersial bank ya, bank umum. Karena kalau nanti spesifik ke bank syariah tidak hanya diatur oleh Bank Indonesia, tetapi juga oleh DSN Dewan Standar Dewan Nasional apa yang standar syariah itu Dewan Standar Syariah kalau nggak DSS ya, Dewan Standar Syariah. Itu juga mengatur mengenai risiko yang di bank syariah. Nah kalau yang yang ada ini, tapi kalau saudara mau menggunakan itu juga boleh ya, penerapan manajemen risiko bagi bank syariah. Nah ada ketentuannya yang lebih spesifik karena harus mendasarkan pada syariah. Yang sudah saya share adalah penerapan manajemen risiko bagi bank umum, komersial bank ya, bank umum berarti komersial bank, bank umum. Isinya langsung isinya saja ya, memutuskan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan risiko bagi bank umum, ketentuan umumnya, penjelasan masing-masing, manajemen risiko, atau kita lihat dari yang nomor 2 ya. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Nah, selalu risiko adalah penyimpangan yang negatif ya, jadi yang memunculkan kerugian. Kalau mau munculkan keuntungan itu bukan risiko, yaitu adalah windfall. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Nah ini spesifik di bank ya, lalu penjelasan ada direksi, masih ingat ada konsep tujir ya kalau di Indonesia, sehingga ada direksi, lalu juga ada komisaris ya, komisaris. Saya akan cari untuk ruang lingkupnya apa saja. Ruang lingkup dari manajemen risiko, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Nah, karena fungsi bank kan merupakan intermediary ya, lembaga perantara yang mengumpulkan
dana masyarakat ya, kemudian menyalurkan. Lalu apa beda bank dengan asuransi? Kalau bank setiap saat kan dananya bisa digunakan ya. Berbeda dengan asuransi. Kalau asuransi itu mengumpulkan dananya dalam waktu yang panjang. Lalu eksekusinya kalau asuransinya sudah jatuh tempo kan waktunya lama ya, sehingga dana yang ngendon ya, yang pasif ada di yang mestinya harus diinvestasikan ya. Hanya kadang-kadang lalu salah investasi atau apapun alasannya, tapi dampaknya adalah dana berkurang. Itu yang jadi masalah sekarang ya. Bahkan banyak beberapa lalu bangkrut kalau punyanya pemerintah lalu disuntik dana pemerintah ya. Tapi kalau swasta ya begitu habis dengan adanya fraud, kecurangan dari para pengelola namanya itu tidak terjadi ya. Secara jangka panjang orang berbuat fraud, kecurangan itu kan karena ada dua hal. Yang pertama adalah motif ya. Saudara masih ingat moral hazard ya, moral hazard dan adverse selection di asuransi terutama ini katanya kalau dulu yang kita bahas adalah nasabah ya. Nah kalau ada niat tidak ada peluang biasanya akan mencari peluang. Nah untuk orang-orang yang semula tidak ada niat tapi ada peluang. Nah, kalau tidak kuat-kuat beliefnya ya, ada percayaan bahwa yang diperbuat di dunia akan ada pertanggungjawaban setelah hidup di dunia. Nah, kalau itu lalu menipis yang semacam itu iman ya. Ya, maka akan semua cara akan dilakukan untuk memperkaya diri. Nah, itu contoh-contoh yang tidak perlu dicontoh ya, event-event, kejadian-kejadian, kasus yang tidak perlu dicontoh, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai tidak amanah dan seterusnya. Baik, kita kembali ke ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapannya sekurang-kurangnya mencakup yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi sudah ditunjuk ya harus ini bekerja dengan baik ya. Lalu kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi pencegahan risiko, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Lalu yang di pasal 3, nah nanti yang isinya itu di pasal 4 ya. Tapi kita lihat dulu pasal 3. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Nah, lalu akan menjadi penjelas bahwa dimungkinkan terjadi variasi laporan antar bank. Mengapa? Karena masing-masing bank punya tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas serta kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Nah, di pasal 4 ini dijelaskan mengenai risiko apa saja yang dilaporkan dalam laporan risiko di bank ya. Ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi kepatuhan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 indikator risiko yang harus dilaporkan oleh bank dalam laporan keuangannya ya. Karena ini merupakan keharusan, maka harus dilaporkan oleh bank. Nah, lalu ada penjelasan di pasal 4, tapi inti dari laporan risiko adalah ada 8 poin, mulai dari kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 untuk seluruh jenis risiko. Dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 ini ya. 2 ayat 2 itu apa di sini? Ini yang nomor 2 ini ya. Sekurang-kurangnya dari A
dari A sampai D ini ya. Oke, lalu penjelasan yang berikutnya, bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 sekurang-kurangnya untuk 4 jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, B, C, D. Jadi setidaknya kalau banknya tidak kompleksitas usahanya, maka hanya wajib setidaknya meliputi 4 ini ya. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Ini untuk yang ayat 3, pasal 4 ayat 3 ya. Nah, lalu kalau perusahaan publik masuk ke kelompok mana? Nah, mestinya yang setidaknya meliputi H ini ya. Nanti dicek di mana annual report pada laporan risiko bank ya. Semoga nanti ketemu ya. Laporannya masih ada Pak? Annual report yang digunakan untuk menilai RGEC ya yang sudah saudara presentasikan. Nanti dilihat lagi bagaimana mereka melaporkan mengenai risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Ya. Lalu dalam hal bank, sebagaimana dimaksud ayat 3, memiliki pengalaman kerugian karena risiko sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf E, huruf F, dan G, dan atau huruf H yang dapat membayarkan kelangsungan usahanya, bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terhadap risiko dimaksud. Jadi intinya tetap pada 8 risiko ini. Nanti silakan dicek di annual report bagaimana bank melaporkan risiko ini. Ini untuk isinya. Lalu penjelasan-penjelasan mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi juga dijelaskan di mana di peraturan ini ya. Misalnya yang Dewan Komisaris dan Direksi, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Jadi selain risiko yang 4 tadi juga ada informasi yang berkaitan dengan pengawasan aktif yang ini, yang A sampai D yang di atas. Pengawasan aktif, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sampai dengan D. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh ya. Tapi nanti untuk yang saudara sampaikan ringkasannya cukup A sampai H saja. Ini untuk banknya ya. Wewenang, tanggung jawab, lalu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Ini juga diinformasikan ya. Lalu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko. Kemudian saya mau mencari penjelasan yang itu risiko-risikonya. Yang masing-masing risiko tadi sebentar. Profil risiko. Tidak ada ya, mungkin ada di penjelasan ya. Saya mau mencari ini sebenarnya penjelasan dari masing-masing risiko-risiko ini yang mungkin ada di penjelasan. Tapi bisa menangkap isunya ya. Jadi ada 8 resiko yang harus disampaikan oleh bank, karena bank yang besar ukurannya, kemudian kompleksitas usahanya
itu tinggi, maka wajib menerapkan ini semuanya dari poin A sampai dengan poin H. Lalu karena bank yang saudara gunakan untuk presentasi FGEC, nanti boleh gunakan bank yang sama supaya dalam menilai bank bisa lebih komprehensif ya. Bagaimana kinerjanya menggunakan FGEC, kemudian bagaimana risiko bank mendasarkan pada PBI nomor 5 tahun 2003 gitu ya. Jadi poin A sampai H. Saya akan memberikan salah satu contoh, cuman ini perusahaannya sebelum saya berpindah file ya. Kalau tadi mengenai ketentuan, ini contoh untuk yang annual report, mestinya ada juga di saya random saja tadi mendapatkan annual report ini. Annual report laporan tahunan dari JP Morgan Chase Bank yang ada di Jakarta. Cuman ini laporan tahunannya tahun 2018 ya, annual report. Nah, perusahaan perbankan, industri perbankan ini merupakan perusahaan yang rigid diatur oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga OJK, khususnya kalau perusahaan atau perbankannya sudah go public ya. Baik, ini laporan 2018 yang isinya kalau saudara perhatikan ada informasi umum, visi, misi, arah kebijakan, strategi, laporan manajemen. Nah, ini kalau materi ini nanti di manajemen strategik ya. Lalu ada laporan keuangan audit, ini kalau di manajemen keuangan ambilnya dari materi ini. Kemudian informasi kinerja keuangan, ini juga untuk manajemen keuangan. Nah, risiko yang dimaksudkan yang ini ya. Pengungkapan, permodalan, dan praktek manajemen risiko yang meliputi uraian 8 jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi. Ada 8 risiko tadi berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003. Risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategi, kepatuhan, dan reputasi. Gitu ya. Ini saja nanti yang saudara presentasikan. Di screen saudara sudah ini ya, sudah berpindah ke laporan ya. Sudah dulu. Sudah, oke. Okay. Nah ini ya. Nanti saudara cari di mana, di annual report dari bank yang sudah saudara gunakan untuk presentasi FGEC untuk membahas mengenai pengungkapan yang berkaitan dengan 8 risiko ini ya, pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang meliputi uraian 8 jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi. Ada credit risk, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Nah, apakah bisa ini lalu digunakan untuk penelitian ya, untuk penelitian ini khususnya untuk yang akan tugas akhir ya, bisa saja ya, nggak ada masalah. Misalnya kalau mau mengaitkan risiko dengan kinerja atau risiko dengan apapun ya. Jadi ini juga merupakan indikator yang bisa dipergunakan untuk menilai risiko bank ya, tapi spesifik bank ya, kalau sesuai dengan PBI ya. Nah, asuransi nanti kita lihat sama atau tidak. Saya lihat sekilas tadi sama untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ini isinya apa saja? Pengungkapan permodalan dan praktik
yang meliputi uraian 8 jenis risiko dan potensi kerugian. Nah, lalu nanti kalau saudara mau menelusuri tergantung pada disclosure-nya bank ya. Bisa kalau misalnya di kasus ini ada lampiran yang bisa dilihat. Nanti bisa pergi ke lampiran 2. Perincian, perhitungan permodalan dan eksposur risiko dapat dilihat pada lampiran 2. Eksposur risiko itu risiko perusahaan relatif terhadap pasar. Dalam kegiatannya, bank memiliki eksposur terhadap beberapa risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, di samping risiko lainnya seperti risiko reputasi, hukum, kepatuhan, dan strategik. Semuanya 8 ya, tapi untuk perusahaan atau bank yang ukurannya tidak besar dan usahanya tidak kompleks, boleh 4 saja gitu ya, sesuai dengan PBI tahun 2003. Jadi 4 saja. Kredit, risiko pasar, operasional, dan likuiditas. Ini 4 yang minimal harus ada. Kalau bukan bank yang ukurannya besar dan usahanya tidak kompleks. Tapi kalau kompleks dan perusahaan besar ya, kalau saudara gunakan annual report ya dari perusahaan publik, perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa, maka masuk dalam kelompok perusahaan besar, sehingga ada 8 gitu ya. Penerapan manajemen risiko bank telah dilakukan secara memadai dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta mengikuti kebijakan internal dan peraturan Bank Indonesia /OJK Otoritas Jasa Keuangan. Lalu dalam implementasinya, setiap organisasi bank kami telah memahami, kami itu maksudnya banknya ya, tentang perlunya kesadaran. Nah, lalu apa saja? Nah, saudara nanti tinggal menguraikan ya, bagaimana risiko kreditnya. Yang pertama risiko kredit. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, ya, apa yang mereka laporkan ya. Ada membangun struktur kebijakan, risiko kredit komprehensi, pemantauan pengukuran, dan seterusnya, penetapan, pengelolaan exposure. Nah, jadi kan ini semuanya disclosure ya, pengungkapan. Banses ini sudah mengungkapkan bahwa telah mengembangkan kebijakan dan tata cara yang dirancang untuk melindungi independensi dan integritas persetujuan dan pengambilan keputusan dan memastikan risiko kredit dinilai akurat, disetujui, dimonitor, serta secara teratur dan dikelola secara aktif di tingkat transaksi dan portofolio. Jadi risiko karena yang pertama risiko kredit kan, risiko kredit sudah diawasi dengan baik, intinya gitu ya. Di risiko kredit, kemudian organisasi manajemen risiko kredit, saudara juga bisa jelaskan bagaimana pengelolaan di perusahaannya ya, di perusahaannya. Credit Risk Management Manual untuk Bank Jakarta menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab dari setiap grup. Setiap grup legal, credit risk compliance, business credit asset delivery, loan operation. Ini untuk sebentar. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit ini ya. Lalu kaitannya dengan strategi manajemen risiko. Membuat syarat jelas arah penyediaan dana untuk tipe utama dari nasabah yang akan menjadi target dari bank sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya mengenai pengelolaan risiko kredit ya. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kemudian kebijakan dan prosedur, lalu proses identifikasi pengukuran, bagaimana melakukan identifikasi risiko kredit, apa yang dilakukan itu didiskus juga ya. Lalu bagaimana mengukur risiko kredit, mereka menggunakan kualitas aset berdasarkan PBI. Nah ini juga didisclose ya, bagaimana menilai kualitas aset yang dijadikan sebagai agunan ya, agunan. Karena kan kalau pengukuran risiko kredit
Ada metodologi untuk pemeringkatan risiko atas exposure kredit terus konsisten seluruh bank. Bank harus memberikan peringkat semua fasilitas kredit menurut perkiraan kerugiannya yang akan ditentukan berdasarkan pada kemungkinan obligor untuk melakukan one prestasi, tidak memenuhi kewajibannya, maksudnya ya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu besaran kerugian jika obligor melakukan one prestasi juga disebut sebagai loss given default. Nah, dasarnya adalah regulasi Bank Indonesia PBI tahun 2012 dan surat edaran. Kemudian bagaimana memantau risiko kredit loss given default. Nah, tentunya ini akan dimungkinkan berbeda untuk masing-masing bank ya, karena polisinya kan berbeda. Isinya dimungkinkan untuk berbeda, sehingga nanti ketika presentasi dari banyak bank akan saling memperkaya informasi bagaimana penerapan risiko kredit yang dilakukan oleh masing-masing bank ya, sistem pengendalian intern. Yang kedua adalah market risk atau risiko pasar. Yang tadi pertama risiko kredit ya, supaya kreditnya tidak dikemplang orang, caranya bagaimana, kira-kira begitu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan adanya perubahan dari faktor pasar seperti perubahan tingkat bunga dan mata uang atas nilai dari aset dan kewajiban untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pasarnya maksudnya pasar uang ya. Sehingga berbeda kalau konteksnya adalah marketing, pemasaran ya. Kalau pemasaran, pasar itu ya customer, risiko pasar, risiko kehilangan konsumen gitu ya. Tapi kalau di perbankan konteksnya tidak lagi. Di capital market kalau bicara pasar ya pasar modal gitu ya. Jadi satu hal itu selalu kontekstual. Nah, di risiko pasar bank ini mengungkapkan bahwa memantau risiko pasar di seluruh perusahaan dan menjelaskan kebijakan dan prosedur risiko pasar. Nanti silakan dijelaskan bagaimana bank yang saudara review itu melakukan pengelolaan yang berkaitan dengan market risk atau risiko pasar ya. Lalu ada penjelasan mengenai 4 pilar kerangka manajemen risiko, ada pengawasan aktif, oversight, komite dan direksi, komisaris dan direksi ya. Lalu kebijakan prosedur dan penetapan limit ini sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia. Kemudian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Nah, lalu ada yang menggunakan VAR, value at risk, dalam mengukur risiko ya, kita sudah bahas. Lalu ada stress testing, kemudian ada penentuan non statistik yang lain dalam mengukur risiko ya, dalam mengukur risiko. Selain VAR dan stress testing, kalau ukur risiko spesifik lainnya seperti tapi tidak terbatas pada, maksudnya tidak hanya ini hanya contoh saja ya. Credit spread sensitive, net open position, basis point values dan seterusnya. Ini untuk pengukur risikonya, interest rate risk, kemudian ada informasi, ada pengungkapan mengenai sistem informasi yang dipergunakan, lalu sistem pengendalian intern itu yang berkaitan dengan market risk ya, pasar dalam hal ini adalah pasar uang berkaitan dengan risiko tingkat bunga misalnya ya. Saya tidak melihat apa-apa kok, lari sendiri.
Tadi sampai pada market risk, risiko pasar ya. Risiko pasar. Lalu operasional ya, risiko operasional. Ada penjelasan mengenai bagaimana pengawasan aktif dari komite. Jadi yang pertama tadi kita bahas risiko kredit, pasar, lalu operasional. Kemudian yang keempat adalah risiko likuiditas ya, risiko likuiditas yang dimaksudkan adalah risiko di mana bank tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingent atau tidak memiliki kecukupan komposisi dan tenor pendanaan serta likuiditas yang memadai untuk mendukung aset dan kewajiban. Nah, saudara sudah kenal dengan likuiditas ya. Lalu bagaimana cara mengawasi risiko likuiditas supaya tidak bermasalah likuiditasnya gitu kan? Pengawasan risiko likuiditas dikelola secara khusus oleh Firm-wide Liquidity Risk Oversight Group. Jadi ada kelompok khusus yang mengelola mengenai likuiditas. Maaf ya, punya saya lari-lari sendiri. Halaman berapa tadi? Sepertinya laptop saya bermasalah di ini. Ada yang tombolnya terpencet terus.